Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya di Anis Fauzi Channel. Hari ini saya akan membahas contoh soal TIU CPNS dan pembahasan terbaru ya, part yang kedua. Jadi saya sudah pernah membahas contoh soal TIU CPNS dan pembahasan ini part yang pertama, dan video ini merupakan kelanjutan dari part yang pertama. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin bermanfaat lagi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik ya subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Kita lanjutkan ya. Kita awali dengan kata-kata motivasi teman-teman dari Anthony Robbins yang mengatakan bahwa bertemunya persiapan dan kesempatan membuahkan hasil yang kita sebut dengan keberuntungan ya. Nah, di sini ada 15 soal nanti yang berisi contoh-contoh soal TIU ya teman-teman. Ada beberapa macam ya, ada 30 soal ya, dari part 1 dan part 2 total ada 30. Tapi pada part yang kedua ini kita akan lanjutkan dari nomor 16 ya. Baik ya, kita akan selesaikan. Latika memiliki 20.000 lebih banyak uang ya dari uang Sandra. Latika memiliki 20.000 lebih banyak dari uang Sandra. Hamzah memiliki uang yang jumlahnya 2 kali uang Sandra. Sementara uang Siska jumlahnya sama dengan sepertiga uang Sandra. Jika uang Sandra adalah 60.000 ya, berapa uang mereka berempat? Jadi kita harus menerjemahkan dulu soal ini menjadi dalam bentuk matematika gitu ya. Misalkan uang Latika itu adalah L, itu adalah 20.000 lebih banyak ya, berarti dijumlah daripada uang Sandra. Kemudian Hamzah ya, itu memiliki uang yang jumlahnya 2 kali uang Sandra. 2 kali uang Sandra. Ya, ini ada pesawat lewat ya. Oke, semoga tidak mengurangi konsentrasi. Hamzah memiliki uang yang jumlahnya 2 kali uang Sandra, sementara uang Siska sama dengan sepertiga uang Sandra ya. Ini Siska, SI gitu ya. Nah, kemudian uang Sandra sendiri itu adalah 60.000. Berapa jumlah ini semuanya kan gitu ya. Berarti kita harus cari dulu uang si Latika ya. Berarti dari sini si Latika ini 20.000 lebih banyak dari uang Sandra. Sandra 60.000. 20.000 lebih banyak dari 60, berarti uang Latika adalah 20 ditambah 60 ya, dalam satuan ribu berarti 80.000. Kemudian uang Hamzah ini adalah 2 kali uang Sandra, berarti 2 kali 60 120 ya. Kemudian uang Siska itu berarti sepertiga dikali 60.000 ya, berarti adalah 20.000 sepertiga ya. Nih 60 dibagi 3 ini dapat 20 ya, 20.000. Kemudian uang Sandra adalah 60.000. Maka kita jumlahkan ya. 80 sama 120, 200 ditambah ini sama ini 80 ya, berarti 280.000 jawabannya ya. Kita lihat di opsi jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Oke, semoga paham ya, cukup mudah, dan yang penting adalah kita kerjakan dengan secepat mungkin dengan konsentrasi penuh ya. Nomor 17 ya, Lila dan Romi berbelanja di toko ya. Lila harus membayar 22.700 untuk 3 bungkus susu ya. Berarti ini kasusnya 3 bungkus susu ditambah dengan 8 teh ya. Itu harganya adalah 22.700. Nah, kemudian Romi harus membayar 31.800 untuk membayar 4 bungkus susu ya. Kemudian 12 teh itu harganya 31.800 ya. Kemudian ditanyakan adalah berapa yang harus dibayar jika 1 bungkus susu ditambah dengan 4 teh gitu ya. Nah, ini berapa kan gitu ya. Ini sebenarnya ya, kalau kita cermat ini kita tidak perlu menggunakan eliminasi atau substitusi ya. Cukup kita lihat ternyata 3 sama 4 itu selisihnya 1, 8 sama 12 selisihnya 4 ya. Nah, berarti langsung saja kita kurangi gitu ya, sehingga kita tulis ulang tidak apa-apa. 12T sama dengan 31.800 ya. Sebenarnya ini bisa dikerjakan juga dengan metode eliminasi ataupun substitusi ya, cuman waktunya nanti akan lama. Kita gunakan kecerdikan saja ya, dengan kita modal teliti dan cerdik ya,
maka S sama 4T ini sebenarnya adalah 4 dikurangi 3 ya, 12 dikurangi 8, berarti ini langsung dikurangi bisa ya. Sehingga saya tulis ulang 4S 4 susu ditambah 12 teh sama dengan 31.800, 3 susu tambah 8 teh sama dengan 22.700 ya, tinggal kita urangi saja. 4 dikurangi 3 itu adalah 1 ya, S itu sendiri, 12T dikurangi 8T itu 4T ya, sehingga ini tinggal dikurangi saja ya, berarti 8 kurangi 7 ini 1 ya, 1 kurangi 2 ini 9 ya, 11 berarti 9.100, jawabannya adalah A ya. Butuh berapa menit ya, sedikit menit ya, dan semoga ini membantu teman-teman ya. Nomor 18 kita lanjutkan. Penghasilan Dila sebagai karyawan sebesar 2 juta per bulan ya. Dari penghasilan tersebut ia sisihkan sebesar 15% untuk pajak, berarti ini pajak 15%. Kemudian 2,5% untuk zakat ya, zakat ini 2,5%. Kemudian 1,5% sedekah ya, kemudian 1% ditabung ya, ditabung itu 1%. Jadi kita coba hitung dulu nih, 2,5 sama 1,5 itu 4 ya, 4 tambah 1 5, 5 tambah 15 20%. 20% ini berarti pengeluaran ya, pengeluaran, berarti sisanya adalah ya, sisanya berarti 80% ya, karena satu bagian itu kan 100%. 100% ini mula-mula ya, ini mula-mula. Kemudian untuk pengeluaran ternyata 20%, berarti sisanya adalah 80%. 80% dari 2 juta ya, berarti 80 per 100 gitu ya, dikali 2 juta. Jadi ada sesuatu yang istimewa ya sebenarnya, tinggal ini dihilangkan saja ya, dihilangkan 2 sehingga menjadi 2 dikali 8 itu adalah 16 ya, sisanya adalah 1 2 ya, 2 2 3. Jadi 1.600.000 ya, jawabannya adalah C. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan. Nomor 19 ada sebuah deret ya, deret pecahan ini ya, 1/4, kemudian setengah, 3/4 ya, 1/4 ya, 2 dan seterusnya. Ini yang ditanyakan. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini maka kita coba samakan sistemnya dalam perempat ya. Nah, setengah ya, setengah ini kita coba rubah dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perempat ya. Nah, ini kita rubah saya menjadi 2/4 kan begitu. Kemudian ini 3/4 ya, 1/4 itu sama dengan 1 dikali 4 tambah 1 berarti 5/4 ya. Jadi di sini 5/4, kemudian 2 itu sesungguhnya berapa per 4? 8 gitu ya. Nah, berarti ini nanti berapa? Ini berapa? Ini pasti 4 ya, karena semuanya dalam bentuk perempat ya polanya. Dan 1 2 3 ya, 3 ke 5 5 ke 8 ya. Kalau kita cermat ya, berarti ini adalah deret Fibonacci, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 kan gitu ya, 3 sama 5 8, berarti ini adalah 5 tambah 8 13 per 4. Jawabannya adalah 13/4, tapi di opsi tidak ada, maka kita rubah menjadi pecahan campuran ya. 13 dibagi 4 itu dapat 3 ya teman-teman, 12, kemudian 13 dikurangi 12 tadi adalah 1, berarti jawabannya adalah 3/1/4. Jawabannya apa? B ya. Semoga paham. Nomor 20 ya, kita lanjutkan. 1/2, kemudian 2/8, 3/26, 4/80 ya. Coba kita lihat 1/2, kemudian 2/8, kemudian 3/26, kemudian 4/20, 4/80 dan seterusnya gitu ya. Ini kalau kita amati yang atas ini selalu loncat 1 ya. Ini loncat 1, berarti di sini nanti otomatis 5 kan gitu ya. Sekarang kita lihat perubahannya dari 2 ke 8. Ini ditambah berapa? Tambah 6 ya. Kemudian 8 ke 26 ditambah 18. Kemudian 26 ke 80 itu adalah tambah 54 kan gitu ya. Nah, ini ternyata 6 ya ke 18 ke 54, berarti ini dikali 3 ya. Ini dikali 3, otomatis ini nanti juga dikali 3 ya.
54 dikali 3 itu berarti 150 tambah 12 berarti 162 ya, 162. Ini 162 baru di sini teman-teman. Baru di sini 162. Kemudian ditambah dengan 80 ditambahkan. Berarti 80 ditambah 162. 162 tambah 80. Saya tulis biar lebih jelas ya. 6 tambah 8 itu 14 ya, punya simpanan 1 berarti 2 ya. 242 berarti 5242. Ada nggak jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan. Nomor 21 ada 100%, kemudian 4/3, 3/4 ya. Nah, kalau kita cermati ternyata ini ada sebuah keteraturan ya. Ada sebuah keteraturan daripada penyebutnya ya. Saya kasih warna merahnya. Ini kan per 3, ini per 3, ini per 3. Otomatis nanti di sini harus per 3 kan gitu ya. Logikanya kan begitu. Nah, kemudian yang ini selalu genap ya. 4 genap, 2 genap ya. 100% ini kan 100/100 juga genap ya. Berarti coba kita tulis ulang, kemudian kita cari polanya. Ganti warna dulu ya. Ya. Di sini berarti kita lihat pola yang per 3 dulu deh. 4/3 kemudian berubah menjadi min 2/3 ya, kemudian berubah menjadi min 8/3 ya. Nah, ini nanti 3-nya berapa kan gitu ya. Nah, ini. Nah, berarti kita lihat nih dari pernya per 3 semuanya. Oke, berarti ini nanti juga 3. Kemudian dari 4 berubah menjadi min 2, ini berarti plus atau dikurangi 6 ya. Nah, ditambah dengan min 6 ya. Kemudian min 2 ditambah dengan min 8 ya, berarti ini juga ditambah dengan min 6. Berarti nanti di sini juga ditambah dengan min 6. Min 8 tambah min 6 berarti min 14 ya. Min 14/3 itu sama saja dengan dibagi 3 dapat 4 ya, 12 sisanya 2 ya. 4 2/3 ini ada minnya. Min 4 2/3. 2/3 kalau didesimalkan itu adalah 67 ya. Berarti jawabannya ini ya. Jawabannya yang C. Ya, itu kalau dilihat dari per-3-nya. Nah, sekarang kita validkan dulu nih ya. Untuk yang pola 100%. Kemudian ini adalah 3/4 ya. 100% itu bisa ditulis 1 ya, kita tulis 1 aja. Kemudian ini setengah kan gitu ya. Nah, kemudian ini berapa gitu, yang ini kan berapa gitu. Berarti ini 1/1/4 berarti min berapa? Min 1/4. 3/4 ini min 1/4 ya. Kemudian ini nanti juga min 1/4. Berarti setengah dikurangi 1/4 adalah 1/4. 1/4 kalau didesimalkan adalah 0,25. Berarti tepat jawabannya C ya. Ya, kalau teman-teman sudah yakin jawabannya itu ya itu aja. Untuk menghemat waktu ketika mengerjakan soal TIW yang sebenarnya. Oke, nomor 22 kita lanjutkan. Ada pola huruf ya, ZZ, XX, VV ya, gitu. Coba ini kita amati ya. Ini ternyata sebenarnya ini pola kebalikannya. Kalau coba kita baca dari kanan ke kiri ya, maka ini adalah P, maka ini P, R. Berarti sebelum R ada Q di sini ya. Ya, P, Q, R. Kemudian berarti nanti otomatis di sini ada S ya. Berarti di sini adalah T, T kan gitu ya. P, Q, R ya, S, T, T gitu kan. Berarti di sini nanti U kan gitu ya. U, V, V gitu kan. U, R, S, T, U ya. VW, VWB-nya di sini ya, X-nya di Y-nya di sini. Nah, berarti di sini adalah jawabannya adalah TT teman-teman. Cukup jelas, pas mudah soalnya ya. Kemudian nomor 23 ya, ada deret huruf lagi tapi ini 3. ABA, ABE, AB ya. Kalau kita amati yang selalu tetap adalah AB, ya enggak? Yang selalu tetap adalah AB-nya. Kemudian kita lihat perubahan yang lainnya yang tidak yang berubah itu adalah A, dari A ke E, kemudian ke I, kemudian titik kan gitu. Coba kita lihat ya. Di sini semuanya depannya AB semuanya. Oke, sekarang kita lihat perubahannya dari A ke E, kemudian ke I, titik kan gitu ya. Nanti depannya AB. A ini adalah 1 ya.
ini 5, kemudian ini adalah ini 9 ya, 9 berarti loncat 3 ya, loncat 4. Nah, ini berarti tambah 4, berarti nanti tambah 4, berarti di sini 13 ya, tambah 4 di sini adalah 17 ya. Di alfabet itu nomor 10 adalah J ya, berarti nomor 13 adalah J, berarti J itu kan 10 ya, berarti K L M ya, berarti 11 12 13, berarti ini nanti M, ABM ya. ABM ini yang pertama, ABM yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nomor 17 ya, JKLMN OP gitu kan, 14 15, jadi 15 itu P ya. Kemudian kalau 17 berarti PQR, berarti ini R, atau salah teman-teman, 10 itu kan JKLM, ini N nya kelewatan ya, N nya kelewat ya, berarti di sini 14 ya, itu 15 ya, berarti 17 itu adalah Q ya, 17 itu adalah Q, berarti ini adalah Q, berarti yang kedua adalah ABQ teman-teman, ABQ, berarti jawabannya ABM dan ABQ, jawabnya adalah A ya. Tuh, kita lanjutkan nomor 24 ya, QRXST ya. Kita lihat nih perubahannya, PQRST ya. Nah, ini sebenarnya kan kayaknya berurutan ya, terus juga baru ini PQRST UV ya, WX IZ. Nah, berarti sebelum itu kan berarti ada GR, berarti ada PQ OP ya, berarti ada apa? Ada OP sebelumnya ya, berarti di sini ada OP gitu kan. Ini kan ada 2 ya. Nah, ini pola yang berbeda sebenarnya ya. Nah, ini berarti dari kanan ke kiri ya, TUVWXYZ. Nah, berarti nanti ini Y Z, berarti nanti Z. Nah, kemudian kita lihat pola 2 sebelum OP ya, KLMN ya, berarti MN Z kan gitu ya, MN Z, kemudian OPY kan gitu ya, MNZ OPY, berarti jawabannya adalah C ya. Semoga paham ya. Nomor 25 kita akan belajar tentang penalaran logis ya. Pabrik roti M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung atau jagung. Jadi perusahaan roti M itu akan membuat tepung atau jagung kan begitu ya. Untuk bulan ini roti pisang crispy tidak dibuat dengan menggunakan tepung. Berarti dia menggunakan apa? Jagung ya, menggunakan tepung beras, berarti menggunakan tepung jagung ya. Sorry, ini tadi saya ulangi ya, dibuat menggunakan tepung beras ya atau tepung jagung. Nah, kalau tidak menggunakan tepung beras ya berarti menggunakan tepung jagung untuk bulan ini ya, untuk bulan ini ya. Berarti kesimpulannya adalah kita lihat satu-satu. Yang A, roti pisang crispy selalu dibuat dengan menggunakan tepung jagung. Tidak ya, khusus bulan ini. Untuk bulan ini pabrik roti M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung jagung. Belum tentu ya, belum tentu. Roti pisang crispy selalu dibuat dengan menggunakan bahan dasar tepung beras. Oh tidak, kan untuk bulan ini dibuat dari tepung jagung. Pabrik roti M hanya membuat roti pisang crispy pada bulan ini. Tidak ada keterangannya ini ya. Keterangannya pisang crispy dibuat dengan tidak dibuat dengan menggunakan tepung beras ya. Untuk bulan ini ya, roti pisang crispy dibuat dengan menggunakan tepung jagung. Berarti yang paling lengkap yang E ya teman-teman. Kalau yang B salah, kenapa? Untuk bulan ini pabrik roti M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung jagung. Tidak ya, karena kita tidak di sini tidak ada informasinya bahwa yang dibuat itu hanya pisang crispy, tidak. Ya, bisa jadi yang menggunakan tepung jagung hanya pisang crispy, yang lainnya tidak ya. Berarti opsi B salah ya. Opsi B salah, berarti jawabannya yang tepat adalah opsi E. Semoga paham ya.
Nomor 26 ya, setiap hari seluruh tiket masuk kebun binatang G habis terjual. Hari ini ya masih tersisa 3 tiket masuk cadangan kebun binatang. Kalau masih sisa berarti ya nggak habis kan gitu ya. Kesimpulannya kita lihat ya. Masih ada tiket cadangan yang tidak terjual pada hari libur. Oh enggak, hari ini. Ini ada hari ini ya. Ya ini hari ini. Nah, hari liburnya belum, tidak ada keterangan. Hari ini bukan hari libur, maka tiket tidak terjual habis ya. Hari ini masih tersisa ya, belum tentu ya, belum tentu. Setiap hari seluruh tiket masuk tuh dia terjual habis. Hari ini masih ya, berarti tidak ada kata-kata libur di sini ya. Kemudian poin C, opsi C, hanya di kebun binatang G yang semua tiketnya terjual pada hari libur. Oh, nggak ada keterangannya ya, nggak ada keterangannya libur di sini ya, nggak ada keterangan libur. Tiket masuk cadangan kebun G binatang tidak terjual habis ya, kemungkinannya ini ya, kemungkinannya ini. Kemudian yang E, tiket masuk kebun binatang G kadang tidak terjual habis ya. Ini bukan kesimpulan ya, berarti kesimpulan yang tepat itu adalah yang D, tiket masuk cadangan tidak terjual habis. Tidak terjual habis cadangannya kenapa? Karena ini masih ada sisa. Berarti kalau masih ada sisa itu artinya tidak terjual habis kan gitu ya. Yang lainnya ini menggunakan unsur libur ya. Menggunakan unsur libur itu tidak ada di informasi. Jadi kita menggunakan informasi yang diberikan untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 27. Setiap boneka yang dijual di toko imut ya menggunakan pakaian biru atau merah. Oke. Boneka Barbie yang dibeli Benny di toko imut tidak mengenakan rok merah. Nah, berarti kan jelas ya. Boneka Barbie yang dibeli Benny itu menggunakan ya, atau pakaiannya adalah biru ya, tidak merah berarti pasti biru kan gitu ya. Kita cari ya, boneka yang dibeli Benny pasti menggunakan pakaian berwarna biru ya. Sudah cukup jelas ya, jawabannya adalah C ya. Kita cek satu-satu nih. Benny membeli satu-satunya boneka Barbie di toko imut. Enggak ada informasi maksudnya ya. Salah karena tidak ada informasi. Hanya toko imut yang menjual boneka berpakaian biru. Tidak, dia juga menggunakan merah ya, yang menjual merah. Ini hanya membeli boneka yang mengenakan pakaian berwarna biru. Udah kurang spesifik ini ya, karena itu hanya di toko Barbie, boneka Barbie. Hanya di toko imut, maaf. Nomor 5 ya, opsi E maksudnya. Benny tidak menyukai boneka yang mengenakan rok merah. Tidak ada informasi di sini ya. Jadi jawaban E juga salah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 28 ya, semua orang Jogja itu ramah dan baik. Berarti ini orang Jogja punya sifat ramah dan baik. Ya. Kemudian Nafis orang Jogja, berarti ini Nafis di sini ya. Otomatis Nafis kesimpulannya dia punya sifat ramah dan baik. Berarti Nafis itu baik hati dan ramah ya. Berarti jawabannya adalah C. Itu ya menurut sebab akibat di soal ya. Nomor 29, ada 8 kotak peti, masing-masing diberi nomor 1 sampai 7. Oke, berarti kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, keterangannya adalah cabai harus dimasukkan ke peti nomor 4. Berarti ini cabai. Oke, cabai ya. Kentang tidak boleh diletakkan di samping ketela. Oke. Kemudian buah harus diletakkan di samping bawang ya. Jika ketela diletakkan di peti nomor 2, itu ini ketela ya. Ketela, lihat ketela ini yang tidak boleh apa? Aturan ketela. Tidak boleh di samping kentang ya. Berarti kentang itu tidak boleh di nomor 1 atau nomor 3. Nah, kita lihat di opsi ya. Kentang diletakkan di peti nomor 3 lah, jelas ya. Ya. Berarti nomor 3 ini nggak boleh kentang ya. Nomor 1 juga nggak boleh kentang. Kenapa? Karena ketela sudah dimasuk di nomor 2. Berarti harusnya kentang itu selain nomor 1 dan 3 ya. Berarti ini jawabannya salah. Ya, jawabannya salah itu maksudnya yang tidak boleh dilakukan ya. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang A. Semoga paham ya. Nomor 30. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada
yang lebih bodoh ya. Purdi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Aan. Berarti ada kemungkinan si Purdi ini lebih bodoh ya. Bisa jadi daripada si Alan. Ya, walaupun tidak ada garansi ya. Nah, kalau orang bodoh itu semua ya sarjana yang bodoh ya, menurut informasi ini semua sarjana yang bodoh tidak lulus ujian CPNS ya. Tapi tidak semua orang yang pandai juga lolos ujian CPNS kan gitu ya. Tapi di sini nilai itu memang bukan semuanya, bukan penentu semuanya, tetapi itu bisa menjadi salah satu indikator ya menurut informasi ini. Kita gali kesimpulannya apa ya. Alan lebih pandai daripada Purdi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Karena apa? Karena Alan lebih pandai daripada Purdi, bisa jadi. Karena si Purdi nilainya itu lebih buruk ya. Tapi di sini ada keterangan juga, tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Berarti ini juga belum tentu ya. Belum tentu. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nomor B, tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS. Nah, ini kita lihat nanti ya. Coba kita analisa dulu, kemungkinannya bisa jadi juga nih. Yang C, mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian nasional. Tidak mungkin ya, karena kondisinya ini berbeda. Ada indikator, itu adalah nilai ya. Nilai si Purdi itu ijazahnya lebih buruk daripada si Alan. Ya, bisa jadi si Purdi ini lebih bodoh daripada si Alan ya, sehingga ini tidak mungkin ya, sepertinya tidak mungkin ya, karena ada satu kondisi ini ya. Ini berdasarkan informasi di soal teman-teman. Tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Oh salah, pas bisa jadi ya, di sini bisa jadi satu alumni ya. Kemudian tidak mungkin Alan akan lulus BO, mungkin ya, karena secara nilai dia lebih tinggi. Berarti ini salah ya, ini salah. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian nasional, ujian CPNS. Kenapa? Karena nilai ijazahnya itu lebih buruk daripada Alan ya. Orang yang mempunyai nilai lebih buruk itu biasanya itu lebih bodoh. Padahal di informasi diketahui bahwa semua sarjana yang bodoh tidak lulus ujian CPNS. Jadi jawaban yang paling mendekati benar itu adalah yang B. Ya, semoga paham ya teman-teman. Di sini ternyata sudah habis ya. Kita sudah membahas contoh latihan soal TIU CPNS ya, dan pembahasan terbaru yang bisa saya sajikan ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tes figural, nanti juga bisa baca di sini ya. Di tes figural ya. Ya, ini nanti saya kirim di sudut pojok di sini ya. Ada kartu, ya, nanti diklik di sana untuk mendapatkan informasi tentang tes figural ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video tutorial cara contoh soal TIU CPNS dan pembahasan terbaru part yang kedua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan bagi yang pertama kali baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru. Terima kasih sekali lagi ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.